Salam sejahtera Sobat Samas. Sapaan damai sejahtera hari ini bertema panggilan untuk memberitakan Injil. Untuk merenungkannya, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Injil. Kami mau bersama-sama merenungkan panggilan Tuhan, bagaimana kami harus memberitakan Injil. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami panggilan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari surat 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 16. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul. Tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sobat Samas, menghadapi rongrongan yang mempertanyakan kerasulannya,
Paulus mengajukan 4 pertanyaan retorik sebagai tantangan. Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Hal yang menguatkan Paulus adalah pertumbuhan dan kesaksian jemaat sendiri sebagai buah pelayanannya sekaligus meterai kerasulannya. Paulus tetap memiliki hak-hak seperti menerima makan minum maupun menerima pemberian berkaitan dengan pelayanannya. Adapun kemudian Paulus menerimanya atau tidak, itu sepenuhnya hak Paulus, bukan karena sesuatu yang bisa melarangnya. Namun Paulus tetap memegang prinsip dalam pemberitaan Injil, yaitu agar menundukkan diri kepada Kristus dan firman Allah saja, sehingga pemberitaannya tidak dikendalikan oleh orang-orang yang memberikan materi kepadanya. Firman ini juga mengingatkan kita agar tidak menggunakan kuasa atau kekayaan kita, agar para pemberita Injil melakukan pelayanannya sekadar mengikuti kemauan kita. Di sisi lain, sebagai pemberita Injil, kita tidak boleh menghalalkan segala cara, termasuk mengikuti kemauan orang atau kelompok, karena pelayanan kita mendapatkan dukungan materi dari mereka. Sobat Samas, hal terpenting di sini adalah mutlaknya pemberitaan Injil yang murni bagi Paulus. Bahkan ia mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Injil adalah kabar baik yang harus terus diberitakan oleh Paulus. Untuk inilah Paulus melayani semua orang, agar mereka dapat mendengar Injil dan diselamatkan. Motivasi utama Paulus bukanlah memberitakan Injil agar mendapat upah, namun justru saat dia dapat memberitakan Injil dengan benar, tanpa dibebani tentang pertimbangan apakah dia akan menerima pemberian secara materi ataupun tidak. Tuhan yang memelihara hidup Paulus, Tuhan pula yang menggerakkan orang-orang untuk mendukung pelayanannya dengan tulus, tanpa pamrih. Sehingga Paulus hanyalah hamba Tuhan, bukan hamba siapapun yang membayarnya. Sobat Samas, pemberitaan Injil adalah panggilan bagi kita semua. Bahkan ketika kita sedang menghadapi kondisi yang sulit, Allah ingin kita terus memberitakan kabar baik dimanapun dan kepada siapapun. Ada sukacita dan berkat tak terhingga ketika kita dapat memberitakan kabar baik ini. Terlebih lagi ketika kita menyaksikan buah pelayanan kita. Mari kita memohon kesetiaan Allah untuk memakai kita memberitakan Injil keselamatannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau memakai orang-orang untuk memberitakan Injil kepada kami. Tanpa kasih-Mu serta kesediaan orang-orang yang Kau utus, kami takkan pernah menerima Injil. Seperti Paulus, kami pun berhutang untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Berikan kami keberanian dan hikmat untuk memberitakannya, agar mereka pun menerima Injil dan diselamatkan. Dalam Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami memohon. Amin.